Ya, salam Pancasila. Kita jumpa lagi dalam Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah sosial dari kesunyian pedesaan. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik tentang praktek politik barbar yang dilakukan oleh politisi-politisi di negeri ini yang menurut saya direpresentasikan oleh seorang ketua umum partai yang bernama Bahlil. Ya, kita tahu bahwa ada video yang sedang beredar yang di dalam video tersebut berisi tentang arahan Bahlil untuk memenangkan pilkada, secara khusus pilkada yang akan berlangsung di Jawa Tengah dengan cara apapun, tanpa harus menabrak aturan. Tetapi kalaupun harus menabrak aturan, jangan ketahuan. Nah, saya pikir prinsip-prinsip politik yang saat ini dianut oleh Bahlil sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterapkan di bangsa ini. Politik barbar adalah jenis politik primitif yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bahlil ini, kita harusnya bisa menilai dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles. Ya, saya pikir seorang filsuf yang mencetuskan tentang politik. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah son politik, ya, son politikon atau manusia sosial. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Karena itu dia membutuhkan keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, dan juga ada orang lain yang biasanya diangkat sebagai asisten atau pembantu. Pada zamannya Aristoteles mungkin itu dikenal sebagai budak. Nah, di dalam keluarga ini mereka bekerja sama, ya, di dalam rumah tangga yang disebut dengan oikos. Lalu untuk mengatur rumah tangganya, mengatur ekonominya, yang kemudian disebut dengan oikonomia, yang artinya mengatur rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Tetapi sebuah keluarga tidak sanggup hanya sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu dia membutuhkan keluarga yang lain untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Maka berkumpullah mereka, ya, yang disebut dengan koinonia, ya, mungkin sekarang kita sebut sebagai desa, ya, untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, tetapi koinonia dalam lingkup kecil ini belum cukup juga untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa bertahan hidup. Maka koinonia mereka perluas, ya, menjadi kumpulan dari beberapa koinonia atau desa yang sekarang kita kenal menjadi sebuah polis, ya, atau kota. Nah, polis dianggap sebagai sebuah kelompok yang bisa bekerja sama dan sanggup untuk mempertahankan hidup mereka untuk kesejahteraan mereka. Nah, sistem yang dibangun di dalam polis adalah sistem keadilan dan sistem kekeluargaan. Karena itu kemudian setiap keluarga atau setiap perkumpulan itu kemudian mengutus seseorang atau eklesio, ya, untuk menjadi legislator, ya. Jadi untuk membicarakan tentang peraturan-peraturan yang disusun bersama, ya, atau legislasi, ya, yang disusun bersama untuk mengatur sebuah polis. Karena itu melibatkan semua keluarga, ya, disusun berdasarkan prinsip keadilan untuk mengatur ketertiban di dalam sebuah polis. Nah, konsep ini saya pikir ini adalah konsep negara yang diusulkan oleh Aristoteles, walaupun dia menyodorkan beberapa konsep cara bernegara seperti monarki, lalu kemudian aristokrasi dan lain-lain. Nah, prinsipnya bahwa sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah polis harus disusun atas dasar keadilan dan kekeluargaan. Jadi mereka yang terlibat di dalam sebuah polis
tapi tidak mengikuti aturan-aturan yang ada atau bersifat barbar, maka dia tidak layak menjadi anggota dari polis itu. Nah, saya pikir apa yang dicetuskan oleh Aristoteles ini adalah menginspirasi para pendiri bangsa kita. Karena itu, cara demokrasi di bangsa ini disusun atas dasar demokrasi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Artinya apa? Bahwa cara berdemokrasi itu harus dibangun di atas kepentingan bersama. Ya, kita harus adil. Ya, bahkan demokrasi yang menjadi sila keempat ya dalam dasar negara kita itu diinspirasi oleh sila pertama. Ya, atau harus melakukan nilai-nilai yang ada di sila pertama, yaitu adil, ya, jujur dan sebagainya. Lalu kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi apa yang dilakukan oleh politisi kita pada saat ini, khususnya yang dilakukan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat kontras dengan spirit dari sebuah politik, spirit dari mendirikan bangsa dan negara, sekaligus juga bertentangan dengan spirit yang dicetuskan oleh bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Bahlil di dalam meraih kontestasi politik, bahkan juga dalam meraih jabatan-jabatan politik dengan cara menabrak aturan atau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan dasar negara atau peraturan yang disusun bersama asal tidak ketahuan, ini adalah sesuatu yang sangat amoral, ya, sangat tidak pantas untuk dilakukan di negeri ini, karena negara kita ini adalah negara yang didasarkan atas dasar kekeluargaan. Bisa dibayangkan kalau semua orang ya melakukan prinsip-prinsip seperti ini, mau jadi apa bangsa ini? Bangsa ini akan menjadi bangsa yang barbar, ya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang primitif. Karena itu saya menghimbau kepada kita, ya, seluruh rakyat Indonesia untuk melihat bahwa mereka yang barbar, ya, yang primitif di dalam kontestasi politik untuk mencapai jabatan atau untuk meraih suara di negeri ini, sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, karena bangsa ini didasarkan atas dasar demokrasi dengan hikmat dan kebijaksanaan, kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan juga keadilan. Jadi kalau ada politisi-politisi yang memiliki pemikiran seperti itu, pemikiran barbar seperti yang dipikirkan oleh Bahlil, maka selayaknya kita tidak memilih pemimpin-pemimpin seperti itu. Siapapun dia, bukan cuma Bahlil, bukan cuma teman-teman yang misalnya mengaminkan, ya, pada saat Bahlil mengungkapkan itu kan audiens yang datang itu kan tepuk tangan dan tertawa. Itu artinya bahwa mereka mengaminkan apa yang diungkapkan oleh Bahlil. Karena itu jika ada pemimpin-pemimpin seperti ini, seharusnya kita tidak memilih dia, karena mereka tidak layak untuk memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini atau spirit politik bangsa ini adalah spirit kekeluargaan, hikmah dan kebijaksanaan, bukan dengan adu jotos, ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari golongan-golongan tertentu secara khusus. Misalnya kemarin ada peristiwa pembubaran sebuah diskusi yang dilakukan oleh teman-teman diaspora untuk berpikir untuk bangsa ini, tapi kemudian ada kelompok-kelompok dari partai tertentu yang kemudian membubarkan hal itu, dan itu tidak pantas untuk dilakukan di negeri yang atas dasar kekeluargaan ini. Karena itu siapapun yang akan memimpin tetapi memiliki pikiran-pikiran barbar dan primitif, sebenarnya dia tidak layak untuk memimpin bangsa ini. Tetap diteropol, meneropong isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari kesunyian pedesaan. Terima kasih sudah menonton.